Baik. Yang nggak masuk hari ini siapa tadi? 5. Fajar, Andini apa? Andini sakit. Terus? Apa? Rijal. Oke. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Kemarin pertemuan IPA yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Energi potensial. Energi potensial itu dirumuskan dengan M dikali G dikali A. M itu simbol dari massa, terus G-nya percepatan gravitasi, terus A-nya ketinggian. Nah, kemarin kita juga sudah membahas berdasarkan rumus itu berarti energi potensial dipengaruhi oleh apa saja? Oleh gravitasi, dipengaruhi lagi oleh ketinggian, dipengaruhi oleh massa bentuknya. Oke, sekarang kita akan belajar ke materi baru. Silahkan perhatikan ini. Di balik harga TDL yang terus naik, TDL itu apa? Ada yang tahu? Tarif dasar listrik. Tarif dasar listrik. Dah, tinggali di dia sini tarif dasar. Tarif dasar listrik itu maksudnya apa? Ya, setiap bulan orang tua kamu bayar listrik kan? Ya. Atau kalau listriknya prabayar kan beli token. Berapa beli token dalam sebulan? 50 berapa? Ada yang 50.000, ada yang 100, ada yang 20.000 sebulan. Ini 35 sebulan. Oke, apa yang membedakan? Kenapa ini 50.000? Kenapa ini pemakaian? Satu, pemakaian. Bagi banyak peralatan elektronik yang dipakai, maka energi listrik yang dipakainya juga semakin banyak. Otomatis biayanya juga makin besar. Terus apa lagi selain pemakaian? Nah, yang membedakan berikutnya adalah golongannya. Golongannya kalau rumahnya menggunakan daya 450, tarif dasar listriknya beda dengan yang 900. Gitu. Oke, tarif dasar listrik. Coba perhatikan di sini informasi apa yang kalian temukan. Oke, berdasarkan wacana tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Ketika subsidi listrik dari pemerintah dicabut, apa yang terjadi? Subsidinya dikurangi sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? PLN akan menaikkan harga listriknya. Tarif dasar listriknya naik. Ketika tarif dasar listrik naik, apa yang terjadi? Masyarakat akan berat untuk membayar listrik. Biaya hidupnya semakin tinggi. Kan ini keresahan yang dialami oleh emak-emak semua. Gitu. Orang tua kalian juga kalau listrik naik, wah siap-siap uang jajan kalian berkurang buat bayar listrik. Baik. Dari teks yang dipegang oleh kalian, dari teks bacaan yang sudah kalian baca, di situ kan tertulis bahwa PLN selain menggunakan PLTA, juga dia menggunakan batubara sebagai pembangkit listriknya. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan PLN menjadikan batubara sebagai sumber pembangkit dari pembangkit listrik? Padahal kita tahu bahwa batubara merupakan sumber energi yang tak terbarukan. Kira-kira menurut kelompok 1, apa pertimbangan PLN tetap menggunakan batubara walaupun itu merupakan sumber energi yang tak terbarukan? Siapa yang menjawab? Nah, Aira, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan PLN? Dibandingkan jadi dengan menggunakan batu bara dari data tersebut energi yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan PLTA. Hal itu yang mendasari PLN tetap menggunakan batu bara. Selanjutnya dari teks yang kalian baca tadi,
Ada hubungan antara subsidi dengan tarif dasar listrik. Dengan ditariknya subsidi oleh pemerintah menyebabkan tarif dasar listrik menjadi semakin naik, semakin mahal. Nah, hal ini tentu menjadi masalah, ya kan? Karena tarif dasar listrik menjadi mahal, tentu kita butuh solusi. Kira-kira solusi apa yang ditawarkan menurut kelompok 2? Solusi yang ditawarkan kira-kira siapa yang menjawab? Manda, oke, Manda silakan. Sebagai contoh energi panas, bumi, dan ketenagaan. Oke, berarti kita butuh sumber energi alternatif. Contohnya apa tadi? Panas bumi, panas bumi. Dan potensi tenaga. Oke, yang kita butuh energi alternatif. Salah satunya adalah air. Kalau potensi air, kita tahu bahwa di depan sekolah kita itu ada parit, ya kan? Nah, kalau kira-kira solusi apa nih yang bisa ditawarkan mengenai tarif dasar listrik yang semakin mahal juga mengangkat? Sebelum kita menjawab permasalahan tersebut, lakukan dulu percobaan di halaman yang ketiga. Ya, kita akan melakukan praktikum berkaitan dengan generator pembangkit tegangan. Silakan rangkaian listriknya seperti perintah yang tertera di dalam LKPD. Silakan dirancang.
Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi dan pengukuran yang kami dapatkan. Ketika putaran lambat didapatkan 0,8 ampere. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengukuran yang kami lakukan. Hasil pengukuran kami didapatkan 5 volt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktikum yang kita lakukan tadi, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Tadi kan dinamo yang diputar dapat menghasilkan listrik. Oke, dinamo yang diputar dapat menghasilkan listrik. Oke kan? Dari tadi praktikum yang kita lakukan tadi, setelah kita ukur ternyata muncul tegangan, ternyata muncul kuat arus listrik. Nah, kesimpulan yang disampaikan oleh si Adit tadi sangat tepat bahwa dinamo yang diputar dapat menghasilkan listrik. Nah, itu pula yang terjadi pada PLTA. Gitu, pembangkit listrik tenaga air itu sesungguhnya adalah dinamo juga. Cuma karena kapasitasnya jauh lebih besar, energi listrik yang dihasilkannya juga jauh lebih besar. Kalau kita tadi menggunakan dinamo yang kecil, energinya juga kecil. Apa bedanya? Sampai sini masalahnya adalah bagaimana cara supaya dinamo itu berputar secara konstan, berputar secara terus-menerus. Makanya PLN menggunakan tenaga air sehingga menggerakkan kincir, kemudian kincirnya menggerakkan dinamo. Itu yang terpenting. Gitu. Yang terpenting adalah kita mencari tenaga apa yang akan kita gunakan supaya si dinamo berputar terus. Gitu. Nah, karena di depan kita punya parit dan debit airnya cukup deras, itu bisa kita gunakan untuk membuat pembangkit listrik. Nah, tadi kalian sudah mencari informasi tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas desain tersebut. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan desain pembangkit listriknya masing-masing. Oke, saya kira cukup karena waktunya sudah habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan kegiatan kita pembelajaran di IPA. Ya, pertemuan yang lalu kita membahas apa waktu itu? Apa? Menggerakkan generator. Apa yang kita dapat waktu itu? Lampu menyala. Ketika lampu menyala karena generator digerakkan, berarti itu bukti bahwa mengalirnya listrik. Gitu. Jadi listrik bisa dibangkitkan, listrik bisa dibuat dengan menggunakan generator. Oke, sekarang karena konsepnya kemarin sudah dapat, ya konsepnya sudah dapat bahwa listrik itu dihasilkan dari generator, dari dinamo yang besar. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan kalian tiap kelompok menggambar desain dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, saya beri waktu 30 menit ya untuk mendesain. 30 menit cukup nggak? Cukup. 20 menit ya. Ya, saya beri waktu 30 menit. Silakan untuk mendesain gambar dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mulai dari sekarang. Silakan.
Di depan teman kalian ada Yuda dan Negi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang desain pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang mereka buat. Silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kincir air. Dan kincir ini memutar untuk menyalakan lampu dan bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air. Dan ini bahan-bahannya alat bahan dinamo, setik, kabel, tutup botol, papan, lem power block, starter, dan lampu. Dan itu menjadi kincir air. Apakah ada tambahan untuk desain kami? Ayo perhatikan nih gambar desainnya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan tidak? Lihat gambar kincirnya, lihat rangkaian listriknya. Kira-kira ini akan jadi lebih baik seandainya bagaimana gitu. Seandainya ditambahkan apa atau apa yang perlu dikurangi. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Angkat. Kenapa? Kincirnya harus lebih banyak. Oh, kincirnya harus lebih banyak. Karena di sini cuma ada 2. Seandainya airnya jatuh ke kincir, ini cara kerjakan nanti airnya jatuh ke kincir. Iya, Nah, jatuh kemudian memutar. Tapi kalau dia cuma 2, kata si Tohir katanya kalau muternya nanti nggak begitu cepat. Barangkali masukan dari Tohir bagaimana? Bagaimana masukannya? Bisa dipertimbangkan tidak mau ditambahkan atau bagaimana kincirnya? bisa mau ditambahkan Pak, buat cepat lagi kincirnya biar muternya lebih cepat. Oke, sip. Demikian dari kelompok 2, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tohir dengan Gali akan mempresentasikan desain pembangkit listrik yang mereka buat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengenalkan pembangkit listrik. Ini adalah kincir air. Kincir air terbuat dari setik yang diputarkan dengan aliran air supaya menjadi energi listrik menggunakan dinamo. Dan kabel-kabel untuk penyambungan lampu. Bahan-bahan dari peralatan ini adalah setik dan juga dinamo, kabel dan juga lampu, power gunting, kabel, lampu dan lain-lainnya. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita lihat ini desain yang berbeda dibandingkan dengan kelompok Yuda yang tadi. Kalau kelompok Yuda airnya terjun, airnya mengenai kincir dalam kondisi jatuh kemudian memutar. Kalau ini berarti kondisi airnya dialirkan, dia mengalir kemudian baru aliran si sungainya memutar kincir, gitu kan? Nah, buat teman-teman yang lain, kira-kira dengan desain yang seperti ini ada yang perlu ditambahkan tidak? Ya Pak, Yud, kenapa Yud? itu kincirnya kurang jauh, ntar ngecret kanan. Kata si Yuda ngecret tenon airnya, airnya nyingkat katanya. Jadi ini dinamo dengan lampunya dengan kincir terlalu dekat, gitu. Karena kalau terlalu dekat nanti airnya nyingkat. Nah, dimana masukan ini bisa dipertimbangkan ya untuk merubah desainnya menjadi lebih jauh lagi lampunya. Bisa Pak. Bisa. Oke. Ditambahkan ini Pak. Alat putarnya. Ya, alat putarnya bisa diperpanjang tuh, diputar ke sini namanya. Oke, bagus, terima kasih. Anak-anak sekalian, tadi sudah dipresentasikan desain-desain dari pembangkit listrik yang akan kalian buat.
Nah, masukan-masukan dari teman kalian itu silahkan diperhatikan. Selanjutnya tugas di rumah setelah desain kalian buat prototipenya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di rumah saya kasih waktu 1 minggu, pertemuan yang akan datang di minggu depan. Ya, prototipe itu sudah jadi. Desain yang kalian buat dalam bentuk gambar, wujudkan dalam bentuk miniatur pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kelas dengan tugasnya? Okay, I think that's all for today. See you again and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, apa kabar semuanya? Saya absen dulu. Adi Andriawan tidak? Ahmad Yani, Alfian, Andika, Susi Mulyani, Umu Siti Patona, Yuda Akmal. Oke, agak mundur. Pertemuan yang lalu ini kok belum siap. Ayo dipersiapkan dulu bukunya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, saya cek. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Oke, terima kasih. Pertemuan minggu lalu kita ngapain? Membahas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Minggu lalu kalian menggambarkan apa? Pertemuan yang lalu kita baru sampai mendesain pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan saya kasih tugas untuk membuat prototipe dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut. Dari desain yang kalian buat kemudian diaplikasikan menjadi sebuah miniatur pembangkit listrik. Sudah? Mana? Kelompok 1 sudah jadi? Sudah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Oke, karena saya lihat sudah dikerjakan di rumah, terima kasih kalian sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Setelah kalian membuat prototipe tentang pembangkit listrik, ayo sama-sama kita uji sekarang. Kita presentasikan dan kita uji apakah lampunya menyala atau tidak. Ketika tidak menyala, permasalahannya di mana? Kelompok mana yang mau presentasikan terlebih dahulu? Oke, boleh kelompok 2. Oke, silakan dipresentasikan apa yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kincirnya udah jadi. Buatnya yang minggu kemarin udah jadi. Dan bahan-bahannya sudah beli. Ini belinya dinamo ada di pasar. Ini lampu ada di fotokopian dan sticknya ada di toko karung. Dan ini berputarnya cukup diputar pakai air dan harus tenaganya lebih besar. Dan kalau diginiin mah keburu. Dan begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Ini pembangkit listrik coba disimpan di sini biar kelihatan. Oke, kamu kan. Berarti konsepnya kemarin masukan apa yang dari teman kalian? Sticknya kurang banyak. Oh, kemarin yang didesain itu gambarnya cuma 2. Sekarang sudah diperbanyak. 8. Oke, kita coba. Berarti ini kan nanti pada saat diuji coba air terjun ya, seolah-olah ini dalam air terjun dia mengenai kincir, kemudian kincirnya berputar. Oke, nanti setelah ini kita coba ya dengan menggunakan air keran dulu, apakah dia nyala atau tidak. Oke, saya lihat di sini ada saklar. Bagus, serangkaiannya sudah ditambahkan dengan saklar. Oke, terima kasih. Silahkan kembali. Ini susun di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembangkit listrik yang kalian buat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 sudah membuat ini air pembangkit listrik dan tenaga mikro. Di sini saya membuat menggunakan setik ada di toko-toko. Lalu saya menggunakan kabel ukuran 3. Ini saya beli di toko warung. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ini disimpan di bawah air keran, lalu berputar, lalu menyala lampunya. Sekian dari saya. Oke, sekiranya saya perhatikan ada yang berbeda dengan desain yang kemarin. Nah, desain yang kemarin kamu buat itu kincirnya diletakkan di air di bawah. Sekarang pakainya di atas, kemudian air terjun mirip dengan yang ini. Nah, apa yang menyebabkan berubah dari desain yang kemarin? Kalau kemarin kan aku konten, Apa masalah? saya ganti metode yang berbeda. Cara buatnya bagaimana? Lebih mudah yang ini atau yang Ini lebih mudah yang ini, makanya jadi berubah dari desain yang kemarin. Oke, nggak masalah. Berubah jadi ini sekarang hasilnya. Oke, terus kendala pada saat membuatnya. dinamonya kita begitu kencang. Habisnya ini dinamonya kita lagi dibagusin. Ya? Oke. Ini ada saklarnya juga. Oke, baik, dari prototipe yang sudah kalian buat, ayo kita coba tempatkan di bawah keran dulu sekarang. Apakah ini berfungsi, apakah dapat menyalakan lampu atau tidak? Oke, ayo kita sama-sama keluar, kita buktikan. Tadi setelah dicoba di keran tidak nyala ya lampunya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak nyala? Kita cek dulu tegangan yang dihasilkan oleh dinamo ini berapa. Coba ditahan. Tahan bagian ini, kemudian diputar. Lihat jarumnya menunjukkan angka berapa. Putar yuk. Lagi, putar lagi. Nah, lihat menunjuk angka berapa dia? 0. Menguji pembangkit listrik yang kalian buat. Nah, setelah diuji ternyata apa yang terjadi? Lampunya tidak menyala. Kira-kira
lampunya tidak menyala ini apakah karena dinamonya tidak menghasilkan tegangan, tidak ada energi listrik, atau di mana kendalanya sampai lampu tidak menyala? Ya, kira-kira apa yang menjadi kendala, menjadi penyebab lampunya tidak menyala? Siapa yang menjawab? Yud, silakan Yud. Karena tenaga punya kurang besar. Tadi saya udah mengukur ada 0,4. Oke, tegangan yang sudah diukur sama Yuda tadi sebesar 0,4 volt. Sepertinya berarti kan kalau sudah terukur ada 0,4 volt, berarti dari dinamo ini sudah keluar tegangan listrik. Sudah ada energi listrik yang mengalir, hanya saja tegangan yang dihasilkan dari dinamo ini terlalu kecil ya, sehingga tidak dapat menyalakan lampu. Gitu. Seandainya kita gunakan dinamo yang lebih besar, mungkin akan berbeda karena tegangan yang dikeluarkannya akan lebih besar. Oke, sejauh ini karena kita sudah membuktikan bahwa memang sudah ada energi listrik yang keluar, walaupun terlalu kecil energinya untuk menyalakan lampu, tapi tidak masalah ya, karena bukan hasil akhir nyala atau tidak lampunya, tetapi konsep yang kalian terapkan di dalam membuat pembangkit listrik ini sudah sangat bagus. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya ini sudah sangat bagus, tinggal nanti ke depan masuk ke SMA, masuk ke perguruan tinggi, ini bisa dikembangkan lagi ya. Ini juga bisa dikembangkan di masyarakat untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan tenaga listrik ya, berkaitan dengan tarif listrik yang semakin mahal. Kalau ini bisa dikembangkan, kita upgrade lagi dinamonya, kita upgrade lagi kincirnya. Yang didapatkan di sini hanya baru konsepnya saja, baru miniaturnya. Setelah kita membuat yang asli, mungkin akan jauh lebih. Setelah kita membuat yang asli, akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke, demikian. Mudah-mudahan apa yang didapatkan bisa bermanfaat. Oke, pertemuan berikutnya ada materi tentang perubahan energi sudah selesai. Pertemuan berikutnya duanya adalah ulangan. Nah, jadi persiapkan dari rumah, belajar supaya nilainya bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.